selamat malam. Saudara, kasus harian positif COVID-19 di tanah air mencatat rekor tertinggi hari ini, yaitu mencapai 3.003 kasus dalam 24 jam terakhir. Apa penyebab kembali tingginya penambahan kasus COVID-19? Kami akan membahasnya di Sapa Indonesia malam hari ini dengan tema lain juga. Gubernur DKI Jakarta berencana bakal mengizinkan sepeda melintas di jalan bebas hambatan alias jalan tol. Apakah kebijakan ini sudah tepat? Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Sofi Syarif. Penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia kembali mencatat rekor tertinggi. Sejak 2 hari terakhir terjadi lonjakan kasus positif corona. Tetapi pemerintah optimistis semakin banyak pula pasien yang sembuh dari virus corona. Enam bulan pandemi mengunci pergerakan masyarakat Indonesia. Segalanya serba dibatasi. Protokol kesehatan dikampanyekan di segala tempat, termasuk saat masa adaptasi kebiasaan baru diberlakukan. Harapan pemerintah adalah angka penambahan kasus corona bisa ditekan sambil menunggu vaksin tiba. Namun pada kenyataannya, Indonesia kembali mencatat rekor penambahan kasus baru corona. Hingga Jumat 28 Agustus 2020, pasien positif corona bertambah 3.003 orang dalam 24 jam terakhir. Dari catatan kompas.com, jumlah ini lebih tinggi dibanding penambahan kasus corona Kamis 27 Agustus lalu, yaitu sebanyak 2.719 kasus. Dengan penambahan ini, pasien corona di Indonesia kini mencapai 165.887 orang. Meski jumlah kasus corona bertambah, pemerintah menumbuhkan harapan dengan banyaknya pasien yang sembuh dari virus corona. Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, dalam program ROSI mengaku optimistis masalah kesehatan akibat pandemi COVID-19 akan selesai seiring dengan pulihnya perekonomian negara. Kita harus lihat tren. Kalau lihat tren penyembuhan kita dibandingkan global, kita sekarang sudah di atas. Global itu 68,5%. Kita sekarang udah 72% tren penyembuhan. Lalu mohon maaf, tren yang kurang beruntung yang meninggal, kita bulan April itu masih di 9,5%. Sekarang itu sudah 4,3% dibandingkan dunia yang 3,8. Tetap kita nggak sebagus, tapi kan trennya mendekati. Tren penyembuhan melewati. Nah sama juga kalau kita lihat tadi tren ekonomi. Kalau mereka mulai dari minus 17, kita minus 5,3. Sambil menanti imunisasi massal vaksin COVID-19, kedisiplinan masyarakat menjadi kunci utama agar negeri ini bebas dari pandemi COVID-19. Masa kenormalan baru menjadi ujian bagi seluruh masyarakat dan bukan berarti aktivitas sudah betul-betul normal kembali. Protokol kesehatan tetap harus diterapkan di segala aktivitas kita. Tim Liputan Kompas TV. Penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia hari ini kembali bertambah dan menembus rekor tertinggi. Apa penyebabnya? Apakah ada hubungannya dengan upaya pemerintah yang di saat bersamaan menggenjot pergerakan ekonomi? Kita bahas bersama saudara, kita masih menunggu tenaga ahli utama kantor staf presiden Dhani Amrul Ihdan. Tadi sudah berjanji untuk bergabung dengan kita, tapi tampaknya masih ada keperluan yang lain. Tapi yang sudah terhubung saat ini adalah Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam Mbak Sofi. Kabar baik ya Pak Diki ya? Alhamdulillah. Pak Diki, hari ini cukup kaget. Selama ini kita kemarin waktu angka konfirmasi harian 2.000 saja sudah membuat beberapa orang kaget begitu. Apalagi hari ini 3.003 kasus. Apa yang Anda baca, Pak Diki? Buat saya sebenarnya tidak kaget ya, karena seperti diprediksi dari beberapa bulan lalu, Indonesia dan khususnya Jawa itu memasuki masa rawan ya, dan ini akan puncak kita perkirakan kalau tidak akhir September sampai dengan awal-awal Oktober. Ini puncaknya tapi untuk Jawa khususnya. Namun ini bukan yang artinya sangat
tentu sangat disayangkan ini bukan angka yang terburuk sebetulnya yang akan dicapai bila melihat tren ya, bila melihat tren. Nah, ini yang harus diantisipasi tentu dari awal dan ini pun harus diketahui bahwa ini belum semua lab yang melakukan tes PCR ini melaporkan Ya. yang hari ini ada sekitar 70-an kalau saya tidak salah yang belum melaporkan. Artinya angkanya bisa jauh lebih tinggi lagi. Namun sebetulnya yang harus disikapi adalah bila angka ini tinggi adalah akibat dari masifnya tes dengan artinya kita mendeteksi kasus-kasus COVID di masyarakat, itu sebetulnya relatif bisa memberikan ada sedikit dalam tanda kutip kabar baik bahwa kita bisa mendeteksi orang-orang ini dan mengisolasinya atau men-treatnya. Tapi tes kita kan tidak banyak. Nah, tetapi faktanya adalah ini didapatkan dari 16 ribuan tes. Ya. Ini artinya dengan 16 ribuan dan hasil tes positif itu kita dapat positif rate yang di angka 18%. Ini dengan target global yang ditargetkan WHO itu kan di bawah 5% atau sama dengan 5%. Kalau 18% berarti hampir lebih dari 3 kali lipat dari target yang dicanangkan global. Nah, ini artinya lagi kita ini ibaratnya katakanlah ini di dalam kolam besar pandemi. Nah, ikan COVID ini harus dijaring ya, dengan jaring ini ada tes dengan jaring yang besar supaya kita bisa dapat ikan COVID ini Sebanyak-banyaknya ya. Kalau cuma dengan kail atau jaring kecil ya tentu apalagi didapatkan dengan 18%, jaringnya kecil kemudian dapat 18% positive rate. Artinya secara estimasi logis banyak sekali ikan COVID yang berkeliaran yang belum terdeteksi. Ini yang saya sangat khawatirkan. Apalagi ini masa rawan Jawa ini kan bisa sampai katakanlah akhir tahun di mana provinsi di luar DKI ini juga amat sangat minim tesnya. Dan jumlah penduduknya lebih besar. Ini tentu menyimpan bom waktu yang harus disikapi serius. Pak Diki, saya tahu Anda dan teman-teman epidemiolog pasti tidak akan punya jawaban yang spesifik begitu atas pertanyaan ini. Tapi kalau misalkan saya mengajak Anda untuk mengira-ira, angka 3.000 ini asalnya dari mana sih? Apakah ini gara-gara kita beberapa pekan yang lalu sempat ada 2 kali ya, long weekend, waktu itu 17-an dan kemarin pekan lalu juga ada. Ataukah karena memang perilaku masyarakat yang memang cenderung semakin kesini semakin abai? Apa yang disampaikan Mbak Softi benar ya, jadi ada banyak kontribusinya. Cuma hanya yang perlu dipahami bahwa hasil tes kita ini kan tidak umumnya lebih dari 3 hari. Ya. Umumnya lebih dari 3 hari sehingga sebetulnya akan banyak sekali hasil yang kontribusi, mungkin ada klaster-klaster kantor, klaster pasar dan lain sebagainya yang berkontribusi. Dan adanya melemahnya kewaspadaan ini juga tentu berkontribusi. Namun yang ingin saya tekankan di dalam kasus peningkatan ini adalah sekali lagi bahwa cakupan tes kita pertama masih rendah. Betul. Dan yang menjadi PR kita juga bukan masalah rendahnya, tapi kecepatan hasil. Nah, hasil yang didapatkan hari ini bisa jadi ada beberapa yang mungkin lebih dari 2 minggu yang lalu. Sehingga tentu secara teoritis sebetulnya aspek tracingnya jadi tidak efektif. Jadi kalau lebih dari 3 hari hasil yang didapat dari hasil PCR itu, secara teoritis kita sudah tidak bisa mengendalikan penyebaran. Ya. Jadi harus kurang dari 3 hari. Artinya untuk menjawab yang pertanyaan Mbak Sofi ini akan sangat banyak sekali klaster yang berkontribusi di situ. Atau penyebab juga yang berkontribusi di situ. Oke, kalau menyimpulkan dari pernyataan Pak Diki, jangan-jangan angka ini malah justru belum termasuk angka kenaikan gara-gara libur akhir pekan yang ramai 2 minggu dan 1 minggu yang lalu ya?
Jadi Belum. bisa Dan jadi kita akan mengharapkan angka yang lebih tinggi dibanding 3.003 kasus. Tapi begini, Pak Diki, tadi di berita pengantar kita dengarkan sama-sama Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Ini tampaknya perwakilan dari pemerintah karena dia adalah Kepala Komite Penanganan COVID-19 dan Perbaikan Perekonomian. Tampak sekali optimisme, tampak sekali keyakinan bahwa pada bulan Januari kita sudah akan bisa mendistribusikan vaksin. Salah satu yang tampak dari optimisme ini adalah Pak Erick menyebutkan soal tren penyembuhan di angka 72%. Apa sih sebenarnya yang kita bisa baca dari ini, 72% angka penyembuhan ini? pertama, bahwa angka kesembuhan ini bukan target yang ditetapkan secara global. Artinya karena apa? Karena kasus COVID-19 ini mayoritas lebih dari 80% memang akan pulih sendiri. Pulih sendiri. Hanya 20%-an kurang lebih yang harus dirawat di rumah sakit, kemudian 5% yang fase kritis dan berpotensi untuk terjadi kasus fatal atau meninggal. Nah, ini artinya memang WHO tidak menetapkan kesembuhan harus misalnya 90% per 80%. Memang tidak ada dalam indikator yang disampaikan WHO. Tentu ini harus disyukuri tentu bahwa kepulihan ini karena ini ada peran bahwa di luar bahwa ini yang ringan dan sedang ini memang akan recovery, tapi juga ada tentu peran dari teman-teman di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Namun kita jangan dalam kaitan pada pandemi dengan karakter seperti COVID-19 di mana memang mayoritas akan pulih sendiri, tentu yang harus kita fokuskan pada orang-orang yang akan dirawat dan juga akan berisiko untuk mengalami kasus fatal atau meninggal. Nah, itu sebabnya ditetapkan bahwa target testing ini adalah dalam kaitan untuk menekan itu. Dan sekali lagi kita harus menempatkan target-target global ini karena bila tidak kasus yang kesembuhan ini akan hilang maknanya dalam tanda kutip ketika kasus kematian kita menjadi salah satu yang tinggi di dunia. Nah, itu tadi Pak Erick juga bilang mortality rate kita ada di kisaran 4,6%, memang lebih tinggi daripada global 3, sekian persen, tapi katanya tidak seburuk itulah. Anda setuju dengan pernyataan ini? Apapun itu, angka kematian itu sebetulnya dengan 1% pun sudah sangat buruk ya, karena kita penduduk Indonesia ini kan beratus juta. 1% dari sekian ratus juta kan sangat besar. Itu sebabnya target dalam salah satunya juga untuk menurunkan angka kematian ini ada sangat penting. Karena ketika angka kematian ini tinggi, ini sebenarnya menunjukkan kita tuh ada di belakang dari kecepatan penyebaran virus ini. Ini yang harus kita perbaiki dalam program-program kita. Dan sekali lagi untuk memperbaiki ini, sekali lagi kembalilah kita pada strategi esensial dan utama dari pengendalian COVID-19 yang kuantitas dan kualitas dari testing, tracing dan segala macam. Dari angka-angka ini tampaknya memang kita belum berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19. Nanti akan saya tanyakan kepada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Dhani Amrul Ihdan sesaat lagi. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.